Jumpa lagi para sahabat Rema yang terkasih. Hari ini Kamis 26 Agustus 2021. Renungan pada hari ini kita mengambil tema berjaga-jaga menghindari maut. Saudara-saudaraku yang terkasih, tentu kalau kita mendengarkan kata berjaga-jaga tidak asing bagi kita, dan bahkan kita sering kali melakukannya. Kita berjaga-jaga dalam segala hal. Di rumah, kita selalu berjaga-jaga. Jangan sampai persediaan makanan kehabisan, terutama di masa PPKM kemarin. Di kampung atau di RT, kita juga diajak berjaga-jaga. Entah itu yang namanya ronda atau jaga malam. Injil pada hari ini juga mengetengahkan tema berjaga-jagalah senantiasa. Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya para murid selalu berjaga-jaga, jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Karena hari Tuhan segera datang. Kalau kita berbicara tentang hari Tuhan, yang biasa kita sebut dengan kiamat atau akhir zaman, memang semua kita tidak tahu kapan kiamat itu datang. Kapan akhir zaman itu terjadi. Yang jelas, kita ingin sekarang ini memfokuskan diri pada kiamat pribadi kita. Kiamat personal yang akan kita alami. Itu pun kita tidak tahu kapan kiamat atau kematian yang akan kita alami tadi. Namun, kalau kita terus berjaga-jaga senantiasa dalam hidup kita, artinya kita melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, maka itu menjadi poin dalam hidup kita. Hidup yang benar itu hidup yang bagaimana? Hidup yang benar adalah hidup yang selaras tentunya dengan kehendak Tuhan. Kita menjalankan ajaran-ajaran Tuhan yang kita dapati dari ajaran gereja. Di samping itu juga hidup yang benar adalah hidup yang selaras dengan situasi dan kehidupan kita saat kini. Ya, kita merasakan bahwa pandemi COVID belum berlalu. Walaupun secara statistik memang sudah mulai melandai, sudah mulai berkurang, tapi itu persentasenya kecil. Kita selalu terus berharap bahwa pandemi ini akhirnya hilang. Oleh karena itu, bagaimana hidup yang benar menghadapi situasi seperti ini? Yang pertama-tama, hidup yang benar adalah hidup yang selaras dengan apa yang sudah disepakati bersama. Kalau pemerintah dan pihak-pihak lain sudah menentukan bahwa kita harus menerapkan prokes yang baik, yang benar, bukan formalitas, maka itu juga bentuk berjaga-jaga supaya hidup kita selaras tadi, supaya COVID ini semakin lenyap dari bumi kita. Kalau yang melaksanakan itu hanya pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok tertentu, pasti tidak selaras. Yang satu sudah berusaha sedemikian rupa menerapkan prokes dengan baik, tetapi yang satu itu cuek, acuh tidak acuh, bahkan adanya COVID pun tidak percaya. Nah, ini kan menjadi tidak selaras. Berarti orang yang kedua ini tidak berjaga-jaga. Nah, orang yang pertama tadi atau kita mungkin yang berjaga-jaga, ya kita akan memenangkan diri kita. Kita akan menyelamatkan diri kita dari paparan COVID, atau paling tidak mengurangi resiko yang terpapar COVID tadi. Demikian juga kalau kita berbicara tentang akhir zaman atau kematian.
Bagaimana kematian itu kita persiapkan dengan baik? Kita mau meninggal bagaimana atau cara bagaimana? Meninggal yang menyedihkan? Bisa. Meninggal dalam keadaan berdosa? Bisa. Meninggal dalam keadaan bahagia? Bisa. Meninggal dalam keadaan rahmat? Bisa. Tentu dua yang terakhir tadi yang kita harapkan. Meninggal dalam keadaan tidak berdosa dan berahmat, itulah yang kita harapkan. Meninggal dalam keadaan bahagia, itulah yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu, caranya adalah dimulai dari sekarang, dari saat ini. Bagaimana kita mempersiapkan kematian kita masing-masing, akhir zaman, kiamat kita masing-masing secara personal. Tentu tidak hanya fokusnya personal, pribadi, tetapi diharapkan juga fokusnya meluas, inklusif. Kita juga mengajak banyak orang supaya menikmati keselamatan yang disediakan Tuhan dengan cara-cara yang benar tadi. Maka berjaga-jaga bagi kita adalah bagaimana kita selalu hidup yang benar tadi di hadapan Tuhan, melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan dengan baik, menghayatinya. Kita tidak keluar jalur, tetapi melainkan kita selalu berada dalam pokok anggur yang benar, yaitu Kristus sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membaharui hidup kita, sehingga dengan demikian kita masuk dalam hidup yang benar. Kita selalu berjaga-jaga menantikan datangnya hari Tuhan. Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus di Nazaret, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.